warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan aku, Gina Khairina. Kali ini, di video kali ini, aku akan ngebahas sesuai dengan materi yang udah tertera di papan tulis Bahasa Indonesia Tata Bentuk Kata. Kata adalah kumpulan dari beberapa huruf yang digabungkan menjadi satu dan memiliki makna. Contoh, aku punya huruf T, I, A, dan P. Ketika 4 huruf ini digabungkan akan menjadi satu kata. Tiap. Tiap berarti satu. Contoh, tiap menit 1 menit. Tiap detik 1 detik. Atau tiap tahun 1 tahun. Berarti 4 huruf ini ketika digabungkan akan menjadi satu kata yang memiliki makna satu. Kemudian, kata memiliki 4 jenis. Jenis yang pertama itu ada kata berimbuhan, kata depan, kata ulang, dan ada kata majemuk. Sebenarnya ada satu kata lagi, yaitu kata dasar. Cuman kata dasar nggak masuk di kategori yang aku bahas. Yang pertama itu ada kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah imbuhan yang ditambahkan pada awal, tengah, ataupun akhir kata. Kata imbuhan meliputi me, di, ber, pe, ter, dan yang terakhir itu ada ke. Yang pertama itu ada imbuhan me. Contoh kata yang sudah ditambahkan imbuhan me dan menjadi satu kata yang lebih kompleks, seperti menulis, membaca, ataupun menanam. Menulis, kata dasarnya adalah tulis, dan ketika ditambahkan imbuhan me akan menjadi menulis. Yang kedua ada membaca. Membaca memiliki kata dasar baca. Kemudian ditambahkan imbuhan me akan menjadi kata membaca. Dan yang ketiga itu ada menanam. Menanam memiliki kata dasar tanam. Kemudian ditambahkan imbuhan me akan menjadi kata menanam. Yang kedua ada imbuhan di. Di contohnya seperti ditanam. Ditanam memiliki kata dasar tanam. Kemudian ketika ditambahkan imbuhan di akan menjadi ditanam. Kemudian yang ketiga itu ada imbuhan ber. Imbuhan ber contohnya bernama dan bersama. Bernama kata dasarnya adalah nama. Kemudian ketika ditambahkan imbuhan ber akan menjadi kata bernama. Dan bersama. Bersama memiliki kata dasar sama. Kemudian ketika ditambahkan imbuhan ber akan menjadi bersama. Yang keempat itu ada imbuhan pe. Imbuhan pe memiliki contoh penerjemah. Penerjemah kata dasarnya adalah terjemah. Kemudian ketika ditambahkan imbuhan pe akan menjadi penerjemah. Yang kelima itu ada imbuhan per. Imbuhan per memiliki contoh pertuan dan perbesar. Pertuan memiliki kata dasar tuan. Kemudian ketika ditambahkan imbuhan per akan menjadi pertuan. Dan yang kedua itu ada perbesar. Perbesar memiliki kata dasar besar. Kemudian ketika ditambahkan imbuhan per akan menjadi perbesar. Kemudian yang keenam ada imbuhan ter. Imbuhan ter memiliki contoh terpukul. Terpukul memiliki kata dasar pukul. Kemudian ketika ditambahkan imbuhan ter akan menjadi kata terpukul. Kemudian ada yang terakhir itu imbuhan ke. Imbuhan ke memiliki contoh kedua. Kedua memiliki kata dasar dua, kemudian ketika ditambahkan imbuhan ke akan menjadi kata kedua. Kemudian bagian kedua pada kata berimbuhan itu ada infix. Infix adalah penambahan imbuhan pada pertengahan kata. Infix yang pertama itu ada el. Contoh el adalah sidik. Sidik adalah kata dasar. Kemudian ketika ditambahkan imbuhan infix el akan menjadi selidik. El ditambahkan setelah huruf S. Kemudian menjadi selidik. Infix yang kedua itu ada
contohnya seperti suling. Suling adalah kata dasar. Kemudian setelah ditambahkan imbuhan infiks akan menjadi seruling. Ditambahkannya setelah huruf S. Infiks yang ketiga itu ada contohnya seperti jemari. Jemari memiliki kata dasar jari. Kemudian setelah ditambahkannya imbuhan pada pertengahan kata akan menjadi jemari. Imbuhan yang keempat adalah in. In memiliki contoh seperti sambung. Sambung adalah kata dasar. Kemudian setelah ditambahkannya in pada pertengahan kata akan menjadi sinambung. Infiks yang terakhir adalah ah. Ah memiliki contoh seperti baharu. Baharu memiliki kata dasar baru, kemudian setelah ditambahkannya infiks pada pertengahan kata berupa ah, kemudian menjadi baharu. Oke, setelah kita membahas tentang infiks, kemudian kita akan beralih kepada sufiks atau akhiran. Sufiks meliputi i, isasi, is, an, isme, ataupun or. Sebenarnya, sufiks masih memiliki banyak imbuhan lainnya, tetapi yang hanya aku jelaskan yang tadi saja. Nah, sobat, setelah dari sufiks, kita beralih kepada imbuhan yang terakhir, yaitu konfiks. Konfiks adalah imbuhan yang ditambahkan pada awal dan akhir kata. Konfiks meliputi 5 bagian. Bagian yang pertama itu ada ke-an, yang kedua ada pe-an, yang ketiga ada per-an, yang keempat ada se-nya, dan yang kelima ada ber-an. Nah, di antara 5 bagian konfiks tadi yang akan aku bahas cuman ke-an. Ke-an memiliki contoh seperti ke depan. Ke depan memiliki kata dasar depan, kemudian setelah ditambahkannya konfiks ke-an akan menjadi ke depan. Nah guys, sekarang kita sudah berada di ujung pembahasan tentang kata berimbuhan. Kemudian kita akan beralih kepada kata depan. Oke, kata depan meliputi 3 bagian. Yang pertama ada di, ke, dan dari. Di pada kata depan itu memiliki makna yang berbeda dengan di pada kata berimbuhan. Kata depan seperti di, ke, dan dari itu ditulis terpisah dengan kata yang berada di belakangnya. Terkecuali kata-kata yang lazim seperti kepada dan daripada. Atau bisa juga kata depan dijadikan imbuhan seperti dipukul, dimakan, dan lain-lainnya. Contoh kata depan dari di seperti di mana, di dan mana. Di dan mana ditulis secara terpisah karena di berfungsi sebagai kata tunjuk. Yeay, setelah kita membahas tentang kata depan, kita akan beralih kepada kata ulang. Kata ulang adalah kata dasar yang mengalami pengulangan. Proses pengulangan yang terjadi pun bermacam-macam, seperti pengulangan kata secara utuh atau murni, pengulangan bunyi kata, pengulangan sebagian kata, pengulangan kata semu, dan pengulangan kata berimbuhan. Kata ulang terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama itu ada dwi purwa, golongan yang kedua itu ada dwi lingga, golongan yang ketiga itu ada trilingga, dan golongan yang keempat ada dwi wasana. Oke, kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu dwi purwa. Dwi purwa atau bisa disebut sebagai kata ulang sebagian adalah pengulangan pertama pada suku leksem dengan pengulangan vokal. Contohnya seperti tetangga, tetua, lelaki, ataupun sesaji. Kemudian golongan yang kedua itu ada dwi lingga atau kata ulang utuh. Dwi lingga atau kata ulang utuh adalah pengulangan keseluruhan kata tanpa ada pengurangan atau penambahan huruf.
Dwilingga ini terbagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama ada yang utuh, dan kategori kedua ada yang semu. Contoh dari kategori dwilingga yang utuh adalah ibu-ibu, anak-anak, atau bapak-bapak. Kemudian contoh dari dwilingga yang semu ada laba-laba, kura-kura, dan sebagainya. Dwilingga utuh dan dwilingga semu bisa dibedakan dengan cara memperhatikan kata tersebut. Misalnya, dwilingga utuh seperti ibu-ibu. Ibu-ibu jika hanya berdiri sendiri seperti ibu masih bisa diartikan. Sama seperti anak-anak ataupun bapak-bapak. Tapi jika dwilingga yang semu seperti kura-kura, laba-laba, itu tidak bisa berdiri sendiri. Misal, laba artinya beda lagi sama laba-laba binatang. Kemudian kura-kura menjadi kura, maka akan berbeda pula seperti yang dimaksud. Golongan kata ulang yang ketiga itu ada trilingga atau kata ulang berubah bunyi. Contoh dari trilingga seperti gerak-gerik, warna-warni, dan lain-lain. Dan kata ulang yang terakhir itu ada dwiwasana atau kata ulang berimbuhan. Contoh kata ulang dari dwiwasana adalah tarik-menarik, bermain-main, dan bersenang-senang. Nah sobat, setelah kita ngebahas tentang kata ulang, berikutnya ada kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dari dua kata yang menimbulkan arti berbeda. Contohnya seperti matahari. Matahari terdiri dari dua kata mata dan kata hari. Ketika mata dan hari digabung menjadi satu, maka akan menimbulkan arti yang berbeda. Begitupun juga dengan kata kacamata. Kacamata terdiri dari dua kata, kaca dan mata. Ketika digabungkan, akan menjadi kacamata yang memiliki arti berbeda dengan sebelumnya. Sekian dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.